Dadan Hindayana. Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan kini digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ada juga kasus korupsi Silmi Karim DKK berawal dari laporan PPATK. Dan berikut dua kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini, yang mana ada juga korupsi NBG dan juga korupsi Silmi Karim. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Rabu 3 Juni 2026. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan mitra program MBG serta praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penetapan tersangka ini dilakukan sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan, Sony, dan Lodewijk dari jabatan mereka di BGN. Lantas, bagaimana kronologi kasus yang menjerat ketiga mantan petinggi BGN tersebut? Pada Rabu 3 Juni 2026, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menggeledah kantor BGN di kawasan Kebonseri, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan hanya beberapa jam setelah Dadan Hindayana bersama dua wakilnya resmi dicopot dari jabatan mereka. Proses penggeledahan di kantor penyelenggara program MBG itu berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 15 jam sejak dimulai pada pukul 2 dini hari. Kegiatan tersebut juga mendapat pengamanan dari sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sekitar pukul 17.18, sejumlah penyidik Jampitsus yang mengenakan rompi bertuliskan jaksa terlihat keluar dari gedung BGN sambil membawa sejumlah barang bukti. Penyidik membawa sebuah box kontainer transparan serta sejumlah berkas yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan penyidik untuk dibawa ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, Dadan terlihat keluar dari gedung Kejaksaan sekitar pukul 17.11 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, dikutip dari Antara. Adapun mobil rombongan penyidik Kejagung keluar dari pintu gerbang kantor BGN pukul 17.22 WIB tanpa menyampaikan pernyataan apapun. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut. Hasil penggeledahan, dokumen dan bukti elektronik, telepon seluler, laptop, dan lain-lain, kata Syarif dikutip dari kompas.com Kamis 4 Juni 2026. Meski demikian, Syarif belum merinci jumlah maupun isi barang bukti yang telah diamankan penyidik. Ia juga mengungkapkan bahwa penggeledahan tidak hanya dilakukan di kantor BGN, tetapi juga di sejumlah lokasi lain, termasuk rumah milik para tersangka. Dalam perkara ini, Kejagung menduga terjadi penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Syarif, sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra diduga sengaja dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan tetap diloloskan melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN. Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka, kata Syarif. Ia menjelaskan yayasan-yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pejabat atau pegawai BGN dan sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra program MBG. Namun yayasan itu tetap memperoleh persetujuan dan bahkan menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Selain dugaan penyimpangan dalam pengelolaan mitra, ketiga tersangka juga diduga melakukan pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum. Kejagung menduga para tersangka mengintervensi pejabat membuat komitmen dalam proses penyusunan kerangka acuan kerja.
Akibatnya, kebutuhan pengadaan tidak disusun berdasarkan kondisi real di lapangan dan diduga terjadi markup harga pada sejumlah proyek pengadaan. Sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Mereka akan menjalani masa penahanan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Nani Esdeang. Nama ini mendadak menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sebagai Kepala BGN Badan Gizi Nasional yang baru. Nani Esdeang menggantikan Dadan Hindayana yang resmi dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 2 Juni. Mari kita memperkenalkan siapakah itu Nani Esdeang. Nani Sudaryati yang dikenal sebagai politikus kelahiran Jawa Timur. Sebelumnya ia dikenal sebagai mantan jurnalis senior. Nani mulai dikenal luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada 17 September 2025, Nani dilantik menjadi Wakil Kepala BGN bersama dengan Sony Sanjaya. Keduanya mendampingi Dadan Hindayana di pucuk kepemimpinan badan tersebut. Nani ditunjuk menjadi Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57/P tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Sepanjang karirnya menjadi Wakil Kepala BGN, Nani kerap mengunggah kegiatannya saat melakukan pemeriksaan mendadak atau sidak ke berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Terbaru, Nani melaporkan bahwa masih ada sekitar 2.213 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disuspend. BGN mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pejabat daerah, hasil inspeksi mendadak karena mereka tidak memenuhi ketentuan sesuai petunjuk teknis. Terhitung sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan, kata Nani Esdeang Selasa 2 Juni. Dari data semua wilayah, total sebanyak 8.182 SPPG pernah ditangguhkan, dengan 5.659 SPPG sudah beroperasi kembali karena sudah memenuhi ketentuan. Jumlah SPPG yang ditangguhkan disebut berpotensi akan bertambah lagi, mengingat saat ini BGN mewajibkan agar setiap SPPG minimal mendistribusikan MBG untuk 300 penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B. Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan ditangguhkan mayor tanpa insentif dan kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras, ucap Nani. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Kari terbongkar berkat laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK serta pengembangan perkara. Kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK pada tahun 2025 lalu, yang data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis 4 Juni.
Laporan PPATK itu menunjukkan kejanggalan dari transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian IMIPAS pada periode tahun 2019-2025. Ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar 9,7 miliar rupiah atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Setio menyebut sementara 357 miliar rupiah atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal. KPK menduga Silmi Karim yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal. Kemudian Jaya Saputra memerintahkan Tesar Bayu Setiaji dan Bagus Bramantio selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra dari WNA, di mana untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses, setiap klik ada harganya. Untuk melaksanakan perintah itu, Bagus dan Tesar memberikan akses kepada Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniati Sri Priambudi serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Gusti Bernardiansyah diduga memanfaatkan beberapa rekening nomine sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. KPK menduga pihak-pihak di Ditjen Imigrasi atau Kementerian IMIPAS menerima uang setidaknya 145,5 miliar rupiah secara langsung maupun perantara selama periode 2022-2026. Setiap hari Jumat, uang tersebut dibagikan kepada para pejabat imigrasi, termasuk Silmi Karim yang menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah per minggu. Setio mengatakan untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus seperti penggunaan istilah malaikat yang dimaksudkan sebagai distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen IMIPAS atau Kementerian IMIPAS. Kode lainnya menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu, tutur dia. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Di sisi lain, Setio mengatakan ketika perkara RPTKA di Kemenaker yang ditangani KPK mencuat, para pihak terkait diduga panik dan segera menarik uang dari rekening penampung. Uang tersebut diberikan sejumlah emas. Bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, pembayaran dilakukan menggunakan kepingan emas tersebut, kata dia. Berdasarkan gambaran tersebut, KPK mengetahui bahwa para WNA mesti mengurus dokumen izin tinggal melalui biro jasa yang akan membantu pembayaran PNBP, verifikasi hingga WNA mendapatkan izin tinggal. Namun, pada praktiknya, proses permohonan izin tinggal tersebut dipersulit dan selalu ditolak. Dia mengatakan pemohon dipaksa membayar biaya tambahan pada loket verifikasi di kantor imigrasi atau wilayah, serta kembali membayar verifikasi di Dirjen Imigrasi atau pusat agar permohonan tersebut diproses. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik oleh para pihak, mulai dari alur perintah atau top-down hingga aliran uangnya atau bottom-up atau setoran. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 15 orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Selain itu, KPK menyita sejumlah barang bukti senilai 17,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis barang bukti seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan Wamen IMIPAS Silmi Karim dan 7 pejabat Dirjen Imigrasi sebagai tersangka. Ketujuh tersangka lainnya yaitu pelaksana tugas PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025 Safar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Kakan Wail,
Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, lalu Kasubdit alih status izin tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantio, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat 2025-2026, Ronald Arman Abdullah. Kemudian Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priyambudi dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikianlah untuk informasi mengenai kasus Dadan Hindayana dan juga kasus Silmi Karim, yang tentunya pemberitaan ini bikin heboh. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.